Perkenalkan, nama saya Oktaviani Silalahi, NPM 18010100271. Saya akan mengaitkan materi tentang bimbingan dan konseling terhadap film India yang berjudul Taare Zameen Par. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang duduk di bangku sekolah, yaitu kelas 3 SD, yang bernama Ishan Awasthi. Ishan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik, dan ia dicap sebagai anak yang bodoh dan nakal. Ishan memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis yang disebut dengan disleksia. Dia sering menulis huruf dengan terbalik, dan juga ia melihat huruf-huruf itu dengan menari-nari di kepala atau di pikirannya. Karena kekurangan Ishan tersebut, ia pun sering mendapat nilai buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR, sehingga sering dihukum di sekolahnya. Ia selalu mendapat penekanan dari teman-teman, guru beserta keluarganya. Ia sering diejek oleh teman-teman sekelas dan teman-teman di luar sekolah. Suatu hari Ishan bolos ke sekolah dan orang tuanya pun mengetahui hal tersebut, sehingga orang tuanya marah dan memasukkan Ishan ke sekolah asrama. Dan di asrama tersebut pun ia tetap mendapat ejekan dari teman-temannya atau tekanan, dan tetap juga sering dimarahi oleh guru-guru yang ada di sana. Sehingga hal tersebut membuat Ishan menjadi berhenti menggambar atau melukis. Setelah itu, suatu hari mereka kedatangan guru baru, yaitu Pak Nikum yang mengajar kesenian. Pak Nikum tersebut melihat ada yang berbeda dengan Ishan, dan Ishan kurang mampu dalam akademik, tetapi ia mampu dalam melukis. Sehingga Pak Nikum mencari informasi dengan menanya kepada teman-teman Ishan atau kepada teman dekat Ishan tentang apa yang sedang dihadapi oleh Ishan. Dan Pak Nikum juga mencari informasi kepada keluarga Ishan, di mana dia melihat semua karya-karya yang Ishan buat dan buku-buku yang Ishan buat juga. Setelah Pak Nikum mengumpulkan informasi yang ada dari keluarga Ishan, Pak Nikum tersebut memutuskan untuk membimbing Ishan dengan metode-metode dan teknik-teknik yang telah ia pelajari. Hingga akhirnya Pak Nikum berhasil membuat tingkat kepercayaan Ishan kembali dengan kesabaran dan belajar terus-menerus. Dan Pak Nikum juga dapat mengembangkan bakat melukis Ishan dengan menyelenggarakan perlombaan melukis untuk murid dan guru-guru di asrama, dan pada akhirnya Ishan pun mendapat penghargaan dari hasil karya lukisan yang ia buat. Kita memahami bahwa setiap anak berbeda, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di dalam film ini, Pak Nikum memberikan bimbingan kepada Ishan dengan berbagai metode dan teknik belajar. Di sini bimbingan dapat diberikan oleh siapapun dan tidak harus guru yang khusus. Di mana Pak Nikum di sini mengajar sebagai guru kesenian, tetapi ia berniat untuk membimbing Ishan ke arah yang lebih baik. Teknik yang diberikan oleh Pak Nikum yaitu dengan langkah pertama Pak Nikum mencari informasi kepada teman dekatnya tentang apa yang sedang dihadapi Ishan, dan mencari informasi kepada keluarga Ishan tentang mengapa Ishan dapat melakukan kesalahan yang sama. Dari buku-buku Ishan, Pak Nikum mendapat informasi bahwa Ishan tidak mengenal huruf-huruf dengan baik dan juga angka, dan ia sering menulis huruf dan angka dengan terbalik, sehingga Pak Nikum menyimpulkan bahwa Ishan mempunyai penyakit disleksia. Dan Pak Nikum menganggap faktor ini berasal dari kurang perhatian dan bimbingan dari orang tua, di mana penyakit ini
dapat disembuhkan dengan bimbingan belajar. Pak Nikum memberikan bimbingan belajar kepada Isyan dengan metode yang berbeda-beda. Pak Nikum menggunakan beberapa media untuk mengajarkan huruf kepada Isyan, misalnya dengan menggunakan alat lukis, dengan menggunakan pasir, dengan menggunakan sejenis plastisin yang ia mengajarkannya secara perlahan. Untuk pelajaran matematika, Pak Nikum menggunakan tangga yang sudah dibuat angka-angka. Isyan termasuk anak berkelainan karena ia memiliki kelainan yang tidak sama seperti anak yang normal. Ia termasuk anak yang cerdas dan berbakat, yaitu dalam bidang melukis. Pak Nikum mengembangkan bidang melukis Isyan dan memperlihatkan kelebihan Isyan dengan menyelenggarakan lomba melukis untuk murid dan guru di asrama tersebut. Dan Isyan menjadi pemenang dalam lomba tersebut dan ia mendapat penghargaan. Ia dan Pak Nikum membuat lukisan yang bagus dan lukisan tersebut dijadikan sampul buku tahunan sekolah tersebut. Di akhir sekolah, nilai-nilai Isyan pun tidak lagi di bawah rata-rata, melainkan sudah mengalami peningkatan yang baik. Jadi, jika kita sebagai calon pendidik harus mampu mengenali anak didik kita, di mana ada anak yang bermasalah, kita harus mampu mencari tahu sebab dari masalah tersebut dan mampu mengatasinya dengan membimbing anak tersebut ke arah yang lebih baik. Dan sebagai orang tua juga harus dapat memperhatikan anaknya dan dapat memahami sifat anaknya masing-masing dan tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak. Karena setiap anak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.